Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian pagi yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu pemateri kita Ustaz Syahrul Fatwa LC Habibullah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini beliau sudah ada di samping saya di studio Ahsan TV. Insyaallah pada hari ini akan masuk di hadis ke-259. Kemudian di sesi kedua kita mengundang Anda untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz. Silakan Anda bisa menghubungi 0811-900-7912 atau bisa melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-900-7913. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama yang seperti tadi. Kita persilakan pada Ustadz. Faltafadol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Muharram 1443 Hijriah. Bulan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada syahrullah, bulannya Allah, yaitu al-Muharram. Bulan yang kita harus memperbanyak amal soleh, bulan yang kita dianjurkan untuk berpuasa, terutama puasa Asyura tanggal 9, 10 Muharram, dan juga kita memperbanyak untuk meninggalkan dosa, karena dosa di bulan ini akan dilipat gandakan. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal soleh adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu agama adalah ibadah. Ibadah yang Allah akan berikan pahala bagi orang yang mau sabar dalam belajar. Dan alhamdulillah kita sudah 200-an hadis kita baca dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah dengan membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum, yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Hadis kita pada hari ini adalah hadis nomor 259, masih berhubungan dengan musyawarah. Kita baca hadisnya.
Qala al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, beliau berkata, babun ismu man asyara ala akhihi bi ghairi rusydin. Bab dosa orang yang menunjukkan saudaranya tanpa kebenaran. Hadatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsani Sa'id bin Abi Ayyub qala hadatsani Bakr bin Amrin an Abi Usmana Muslim bin Yasar an Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man istasyara akhuhu al-muslim fa asyara alayhi bi ghairi rusydin faqad khanah wa man uftiya futiya bi ghairi thabatin fa ithmuhu ala man aftah. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berbicara atas namaku yang tidak aku katakan, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Dan barang siapa yang saudara muslim bermusyawarah, meminta pendapat, kemudian dia memberikan petunjuk tanpa kebenaran, sungguh dia telah mengkhianatinya. Dan barang siapa yang diminta fatwa, kemudian dia berfatwa tanpa hujjah, tanpa dalil, tanpa keterangan, maka dosanya bagi orang yang memberikan fatwa. Hadis ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, derajatnya adalah hadis yang sahih li ghairi. Ya, hadisnya sahih li ghairi. Berarti hadis ini pada asalnya adalah hasan, kemudian naik derajatnya menjadi sahih li ghairi. Nabi SAW beliau mengatakan, barang siapa yang berkata kepadaku dengan perkataan yang aku tidak mengatakannya, artinya berdusta atas nama Nabi SAW. Ancamannya sangat keras kalau kita berdusta atas nama Nabi. Apa kata Rasulullah? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia ambil tempatnya, tempat duduknya. Hendaklah dia ambil tempat duduknya di neraka. Dan sungguh sangat banyak pada hari ini orang-orang yang berbicara berdusta atas nama Nabi SAW. Mereka membuat-buat ucapan, perkataan, kalimat-kalimat, kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi tidak mengatakannya. Di bulan Muharram ini saja banyak orang yang membuat-buat ucapan yang seolah-olah katanya ini sabda Nabi. Contohnya yang masuk kepada kami, barang siapa yang menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali, maka akan dipenuhi segala kebutuhannya selama seumur hidupnya. Jadi pada bulan ini, bulan Muharram, barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali, maka seluruh kebutuhannya dikabulkan seumur hidup. Allahu Akbar. Ya, kenapa harus 113 kali? Katanya jumlah surat Al-Quran itu kan 114. Jumlah surat Al-Quran 114. Al-Quran ya suratnya ada 114. Seluruh surat pakai bismillah awalnya, kecuali surat Taubah, jadi jumlahnya 113. Ya, hanya mengada-ngada, bukan dari Nabi SAW. Belum lagi di yang lain, pertanyaan lain yang masuk kepada kami, barang siapa yang minum susu di awal tahun bulan Hijriah, ya, maka dosanya akan diampuni selama 1 tahun berikutnya. Minum susu. Kenapa harus susu yang diminum? Karena susu itu putih. Suatu yang putih itu bersih. Suatu yang bersih itu berarti tidak ada dosa. Jadi hanya menyandarkan ucapan-ucapan saja. Padahal Nabi nggak pernah ngucapin itu. Orang yang semacam ini boleh dikatakan orang yang lancang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mencatut nama Nabi padahal Nabi tidak mengatakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kira-kira kalau di dunia kehidupan nyata sekarang, kehidupan kita bermasyarakat, ada orang yang mencatut nama kita. Ya, orang ini
oknum mencatut nama kita, berkata si A begini gini gini, padahal si A tidak mengatakan. Kira-kira si A ini marah tidak? Pasti akan marah, pasti akan dituntut secara hukum positif. Karena secara hukum positif kita nggak boleh memberitakan satu berita yang orang itu tidak mengatakannya, terkena hukuman. Nah, itu urusan dunia saja ada hukumannya, orang yang menukil ucapan orang padahal dia tidak mengatakan. Bahkan tidak sekedar menukil ya, merubah kata-kata orang yang berbicara sudah kena hukum. Apalagi kalau kita berdusta atas nama orang yang kita tuduh, kita catut namanya, dalam hukum dunia saja ada hukumannya. Ini masalah agama. Berani-beraninya kita menyandarkan satu ucapan kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi kita tidak mengatakannya sama sekali. Allahu Akbar. Sungguh banyak ya beredarnya ucapan-ucapan, hadis-hadis lemah, palsu yang disandarkan kepada diri Nabi SAW, padahal Nabi tidak mengatakan. Orang yang semacam ini hendaklah dia ingat ini sabda Nabi SAW, man taqawwala alayya. Barang siapa yang berkata berdusta atasku, malam akul, ya aku tidak mengatakan. Dia taqawwal, yang mencatut, berbicara, mengatasnamakan nama Nabi, tapi Nabi tidak mengatakan. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia ambil tempatnya di neraka. Nggak boleh kita menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW yang Nabi tidak mengatakan. Ini berat. Berarti sama saja kita membuat syariat, membuat satu ajaran yang Nabi tidak mengajarkan. Bagaimana kita membuat satu ajaran setiap awal tahun baru Hijriah minum susu putih? Itu dari mana itu? Nabi nggak ngajarin. Dari mana kita bisa-bisanya membuat ajaran barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali kebutuhannya dipenuhi? Dari mana ini? Karena agama itu bukan hak setiap orang untuk melakukan sesuatu, tidak. Kalau sudah berhubungan dengan ajaran, sudah berhubungan dengan pahala, sudah berhubungan dengan ibadah, ini haknya Allah dan Rasul, bukan hak kita. Kita nggak bisa berimprovisasi, berinovasi, nggak ada. Kalau sudah hubungannya pahala, ibadah, syariat, ajaran, tidak boleh setiap orang inovasi baru, menemukan ini amalan baik, kerjakan. Tidak. Itu adalah haknya Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ancamannya sangat keras, kata Nabi, hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka karena berdusta, berbicara atas nama Nabi SAW, padahal Nabi tidak mengatakannya. Dan para ulama sangat serius dalam membahas masalah ini. Berdusta atas nama Nabi. Mereka sampai mengarang buku-buku yang berhubungan dengan hal ini. Ya. Al-Maudu'at, hadis-hadis palsu, disebutkan oleh para ulama. Para ulama menulis ini, buku Al-Maudu'at, hadis-hadis palsu. Dikumpulkan sebagai peringatan kepada umat, jangan percaya dengan hadis-hadis palsu. Yang Nabi tidak mengatakan, tapi orang lain membuat-buat demi kepentingannya. Dan kalau dilihat hadis-hadis palsu itu isinya itu aneh-aneh. Karena yang buat hadis palsu penjual terong, dia bikin hadis. Barang siapa terong adalah obat segala penyakit. Nah, ternyata ada kepentingannya. Kenapa? Dia buat hadis itu untuk melariskan dagangannya, jualan terong. Sampai dibuat al-badinjan dawaun likulli da. Badinjan, terong, obat segala penyakit. Orang berbondong-bondong belanja terong, obat segala penyakit. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Padahal itu yang buat tukang terong. Ya, yang buat siapa? Tukang terong. Kemudian ada lagi orang yang profesinya apa? Buat lagi hadis palsu, mengatasnamakan Nabi. Maka orang-orang semacam ini hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Nabi yang mengatakannya langsung. Maka kaum muslimin dalam kehidupan kita harus selektif dalam memilih ucapan perkataan.
Jangan hanya kelihatan indah, bagus maknanya, tapi ternyata bukan hadis Nabi. Jadi kalau ada orang yang menganjurkan amalan ini, pahalanya ini, amalan ibadahnya ini dan itu, tapi tidak berdasarkan hadis Nabi, jangan diamalkan. Atau dia mengatakan Nabi bersabda, lihat dulu, teliti. Riwayat siapa? Benar atau tidak? Karena kalau salah, berarti kita mengamalkan satu amalan yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah disyariatkan dalam Islam. Ya. Apa hukumannya orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak pernah diajarkan? Amalannya tertolak. Karena yang namanya ajaran, amalan itu Allah dan Rasul yang mensyariatkan, bukan kita. Ya. Penggalan ketiga dari hadis ini, barang siapa yang saudaranya muslim meminta musyawarah, meminta pendapat, kemudian seorang diminta pendapat ini memberikan petunjuk bigoiri rushdin, petunjuk tapi nggak benar, maka sungguh dia telah mengkhianati. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita sudah katakan orang yang diminta musyawarah itu adalah orang yang amanah. Maka hendaklah dia memberikan masukan saran itu yang baik dan benar, bukan asal-asalan. Nah, ketika ada orang saudara kita meminta musyawarah kepada kita, meminta pendapat, kemudian kita malah mengarahkan bigoiri rushdin, mengarahkannya nggak benar, maka dia telah mengkhianati amanah ini. Ya, kita asal-asalan. Maka orang semacam ini telah mengkhianati amanah yang diamanahkan. Ini sebagai peringatan bagi para sesepuh yang diminta pendapatnya, para ahli ilmu, para kiai yang diminta pendapatnya. Maka dia harus memberikan arahannya itu benar. Jangan malah mengarahkan pada dosa, mengarahkan pada permusuhan yang akan membuat kita menyia-nyiakan amanah atau kita melakukan khianat. Penggalan ketiga, Rasulullah mengatakan barang siapa yang diminta fatwa, uftiya futya, diminta fatwa, bigoiri sabatin, kemudian dia berfatwanya itu tanpa sabat, tanpa hujjah, tanpa keterangan, ya, diminta fatwa gimana masalah ini gini-gini, langsung jawab tanpa ada dalil, maka fa ismuhu ala man aftah, dosanya bagi orang yang berfatwa. Kaum muslimin yang mungkin Allah, jangan tertipu dengan ketenaran, jangan tertipu dengan popularitas, jangan tertipu dengan panggung kedudukan yang kita sudah dapati. Anda memiliki pengikut, kemudian memberikan fatwa, memberikan satu pendapat yang gak benar secara timbangan agama, maka dosanya orang yang berfatwa dia dosa, kemudian dosa orang yang mengikutinya juga dilimpahkan pada orang yang berfatwa. Ini hati-hati, ya. Dari sini kita sadari betapa tercelanya yang disebut taklid, betapa tercelanya yang disebut gulu kepada pimpinan, kepada orang yang ditokohkan. Karena pimpinan itu kalau dia nggak sadar bahayanya saya memimpin di atas kesalahan, dia akan terlena dengan popularitas. Dia nggak berpikir dosanya. Harusnya berpikir dosanya. Kalau saya salah, kesalahan itu saya dapat dosa, orang yang di bawah saya yang ngikutin juga dosanya mengalir pada diri saya. Ketahuilah kaum muslimin, dalam Islam kalau kita menunjuki kebaikan kepada orang, kita akan dapat pahala seperti orang yang melakukan. Nabi bersabda, ad-dalu alal khair kafailih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan kafailihi, seperti orang yang mengerjakannya. Begitupun kalau kita menunjukkan orang lain berbuat jelek. Man dalla ala syarr, barang siapa yang menunjukkan pada perbuatan buruk, fa alaihi wizruha, maka baginya dosanya. Jadi dia nunjukin buruk, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dia pun dapat dosa orang yang mengerjakannya. Jadi double dosanya. Ini bagi yang menunjukkan perbuatan buruk, kita sudah berdosa diri kita, kemudian kita dapat dosa dari orang yang beramal mengikuti petunjuk dari kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini,
Yang pertama, ancaman yang sangat keras bagi orang yang meriwayatkan hadis dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dusta dalam ilmu mustalah hadis disebut hadis maudhu'. Maudhu' wa doa yad'u. Maudhu' ya, hadis palsu. Yaitu hadis yang di dalamnya ada periwayat rawi yang kadzab, pendusta. Maka tidak diterima hadis macam ini. Karena dia hanya membuat-buat, bukan Nabi yang mengatakan. Karena itu kaum muslimin, jangan kita sembarangan menyebarkan. Kelihatannya bagus hadis ini, ternyata hadis itu adalah hadis palsu. Ya, lebih lagi di bulan Muharram ini banyak orang menganjurkan amal-amalan seperti doa awal tahun, doa akhir tahun. Itu nggak ada dalam Islam. Nabi ngajarin doa semacam ini. Karena doa itu kan ibadah. Doa itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Kita mengharapkan pahala, keselamatan setahun. Ya, berdoa di akhir tahun dan awal tahun. Kita mengharapkan pahala dengan ini, bukan main-main. Maka kalau itu tidak ada ajarannya dari Nabi, ngapain dilakukan? Ya, ngapain kita lakukan? Walaupun niat kita baik, karena dalam syariat itu tidak cukup niat yang baik. Cara yang baik, cara yang benar juga harus diperhatikan. Kan saya niatnya baik, kamu ngelarang orang doa. Kita tidak melarang orang berdoa. Yang kita larang berdoa dengan cara yang salah. Berdoa dengan membawa-bawa hadis palsu yang Nabi tidak mengatakannya. Kemudian kita berani-berani yang mencatut nama Nabi. Mengatakan ini doa dari Nabi, padahal bukan. Ini kan bahaya. Kalau dalam hukum dunia saja kita nggak suka kalau ada orang berdusta atas nama kita. Ya, misalkan nama kita dicatut buat pinjaman online. Ya. Kemudian tagihannya datang ke kita. Senang tidak? Tidak senang. Atau bahasa kita dipelintirkan oleh orang. Tentu kita akan marah. Ini Nabi Muhammad yang mulia. Kita berani-beraninya berdusta atas nama Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan, kemudian kita katakan ini adalah sabda Rasulullah, Rasulullah yang menganjurkan, Rasulullah yang memerintahkan. Padahal Nabi sama sekali tidak memerintahkan. Ini kan pelanggaran, dosa besar. Maka kaum muslimin, hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang yang berdusta atas nama Nabi. Hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi saudaraku, kalau kita mengingatkan ini amalan tidak ada ajarannya dari Nabi, ini doa tidak ada ajarannya dari Rasul, bukan berarti kita iri sama saudara kita. Bukan berarti kita itu ingin mengusik persatuan. Tidak, sama sekali tidak. Tapi justru kita ingin menyelamatkan orang dari mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi jangan sampai disalahpahami ketika kita mengingatkan ini amalan gak ada ajarannya. Doa ini gak diajarkan oleh Rasul. Oh, kamu sirik kamu. Sirik itu apa? Iri. Tidak. Justru kita itu ingin menyelamatkan dia. Jangan mengambil tempat duduk di neraka karena orang yang berdusta atas nama Nabi tempat duduknya di neraka. Kita ingin menyelamatkan saudara kita. Jangan dipahami lain. Ya mungkin ada pendapat ulama yang lain. Enggak. Kalau hadis palsu itu ya jelas-jelas palsu. Nggak ada lagi pendapat ulama. Hadis palsu itu kan tidak ada kepalanya, tidak ada ekornya. Orang Nabi nggak ngucapin. Ya, Nabi tidak mengucapkannya, tidak mengamalkannya. Maka berhati-hatilah dengan ancaman keras dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berdusta atas nama dirinya, silakan mengambil tempatnya di neraka. Yang kedua, pelajaran bisa kita petik dari hadis ini. Ancaman bagi orang yang berfatwa tanpa ilmu. Karena berfatwa tanpa ilmu kejelekannya lebih besar daripada kebaikannya. Bahkan orang yang berfatwa tanpa ilmu disandingkan dengan perbuatan syirik. Ya, dalam Al-Quran Allah SWT telah menerangkan, menjelaskan tentang bahayanya fatwa tanpa ilmu. Wa antakulu 'alallahi malah ta'lamun, kau berkata atas Allah dengan apa yang kamu tidak tahu. Disandingkan dosa dengan syirik. Ini berfatwa tanpa ilmu. Allah juga mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Maka berfatwa itu harus dengan dalil yang sahih,
ya, dengan hujjah yang benar. Maka barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, dia telah berbuat kerusakan di dalam agama ini. Dan sungguh di zaman kita banyak sekali orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Lihatlah di bulan Ramadan, semua orang memposisikan dirinya sebagai orang yang berfatwa, sebagai mufti. Apapun pertanyaan dari jamaah dijawab, padahal kapasitasnya apa? Ya, dia tidak sebagai apa-apa, tapi berani menjawab permasalahan agama. Dalam permasalahan ibadah haji, ketika pelaksanaan ibadah haji, semua orang jadi syekh, jadi mufti, menjawab pertanyaan para jamaah tanpa dalil, tanpa tahu. Nah, ini bahaya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, belajar. Jangan sampai ketika kita meminta pendapat orang, kemudian orang itu berfatwa tanpa ilmu, kita iya saja. Enggak. Dengan ilmu ini kita bisa menyaring. Oh, ternyata jawabannya salah. Ternyata sikapnya itu salah. Ternyata arahannya itu salah. Dengan apa kita bisa menimbang itu semua? Dengan ilmu. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, belajar. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun at-tahabu bainan nas. Imam Bukhari rahimahullah, beliau berkata bab at-tahabu, saling mencintai, bainan nas, di antara manusia. Hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Ibrahim bin Abi Usaid an jaddi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tuslimu wa la tuslimu hatta tahabbu wa afsus salam tahabbu wa iyyakum wal bughdah fa inna hiyal halikah la aqulu lakum tahlikus sya'ra walakin tahlikud din. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian masuk Islam, dan tidaklah kalian masuk Islam sampai kalian saling mencintai. Tidaklah kalian menyebarkan salam, maka kalian akan saling mencintai. Absus salam, sebarkanlah salam. Tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Wa iyyakum wal bughdah, dan waspadalah kalian dari saling membenci. Sungguhnya dia bisa menghancurkan, bisa memutus. Aku tidak mengatakan memutus, memotong rambut, tapi bisa memutus ikatan agama. Hadis ini derajatnya Hasan li ghairi. Berarti pada asalnya, kalau Hasan li ghairi, yaitu asalnya dhaif, lemah, kemudian naik derajatnya menjadi Hasan li ghairi karena adanya syahid dalam hadis ini. Banyak sekali jumlah yang bisa kita pahami dari hadis ini. Rasulullah mengatakan kalian tidak akan masuk surga sampai masuk Islam, hatta tuslimu. Yaitu maksudnya kalian kalau ingin masuk surga maka syaratnya beriman. Dan beriman itu diawali dengan masuk Islam. Ya. Jadi orang yang tidak masuk Islam ancamannya adalah neraka jahanam. Innal ladzina kafaru, ya, sungguhnya orang-orang yang kafir, minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik, ya, maka hukumannya apa? Neraka jahanam. Jadi syaratnya orang itu masuk surga adalah dengan masuk Islam. Karena itulah Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi dalam hadis yang lain, ya, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun walam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabil jahim. Demi Allah, tidaklah beriman padaku Yahudi atau Nasrani, dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali mereka akan termasuk penghuni neraka jahanam. Jadi kalian gak akan masuk surga sampai masuk Islam. Dan kalian tidaklah dikatakan masuk Islam yang sempurna, Islam kalian tidak dikatakan sebagai Islam yang baik, hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Karena seorang ketika masuk Islam, dia terikat dengan ikatan-ikatan ukhuwah, persaudaraan seagama. Ya. Di antara bentuk ukhuwah adalah saling mencintai. Maksud mencintai di sini bukan mencintai syahwat, ya, nafsu, tidak.
Tapi cinta di sini adalah saling mencintai seagama, persaudaraan, seperti itu. Bukan ibarat suami mencintai istrinya, tidak. Ya. Jadi kalian tidak akan dikatakan sebagai orang yang masuk Islam dengan Islam yang sempurna itu kecuali saling mencintai. Kemudian kata Nabi SAW, sebarkanlah salam. Bagaimana caranya kita saling mencintai di antara kaum muslimin? Absus salam, sebarkan salam. Tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Karena salam itu kan doa. Kita perhatikan kalimatnya. Assalamu alaikum. Keselamatan atasmu. Warahmatullahi, dan rahmat Allah kepadamu. Wabarakatuh, juga keberkahan Allah kepadamu. Sudah didoain selamat, dapat rahmat, dapat barokah. Maka dahsyatnya ucapan salam itu menarik perhatian, menarik kecintaan. Karena itu Nabi kita yang mulia SAW melarang kita berselisih, berdebat lebih dari 3 hari, saling tidak menyapa. Ya la yahjur muslimun akhahu fawqa thalas, kata Nabi. Janganlah seorang muslim itu meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kata Nabi apa? Wa khairuhuma alladzi bada'a bisalam. Sebaik-baik keduanya yang lagi musuhan ini adalah yang memulai dengan ucapan salam. Karena dengan ucapan salam menusuk ke hati, meruntuhkan ego-ego permusuhan, ya. Maka dari itu Nabi mengatakan, sebarkanlah salam, kalian akan saling mencintai. Kalian akan saling mengasihi karena dengan mengucapkan salam. Dan waspadalah kalian dari rasa benci, sungguhnya dia bisa menghancurkan. Aku tidak mengatakan menghancurkan, memotong, memutus rambut, tapi benci itu bisa memutus ikatan ad-dina, memutus ikatan agama. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah anjuran untuk menyebarkan salam. Ya, bahwa salam itu kita sebarkan dengan mengucapkan assalamualaikum. Maka ucapan salam tidak bisa digantikan dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tetap disyariatkan untuk kita ucapkan assalamualaikum, ya, karena pahalanya sangat besar. Memulai salam hukumnya sunnah, dianjurkan, dan menjawab salam hukumnya wajib. Maka dari itu kaum muslimin, hidupkan lagi menyebarkan salam ini. Ketemu orang di jalan, assalamualaikum. Berpapasan, assalamualaikum, ya. Karena dengan salam ini bisa mencairkan suasana. Kita bisa saling mencintai lagi, bisa saling menghargai lagi. Tapi kalau tidak mengucapkan salam, diucapkan salam aja tidak dijawab, ini kan tanda ada sesuatu, ya. Maka Nabi menganjurkan sebarkan salam. Yang kedua, hadis ini menunjukkan peringatan dari bahayanya permusuhan dan saling membenci. Ya, karena permusuhan saling membenci akan membuat lemahnya kekuatan kaum muslimin. Karena itulah Allah berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian berselisih, fatafshalu, menjadikan kalian akan menjadi lemah, wa tadhhabu rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Ya. Maka permusuhan hanya bisa akan menghancurkan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, rusaknya agama diantaranya adalah dengan permusuhan. Ya, permusuhan dari dua orang yang berselisih ini akan membuat agama kita rusak. Terlebih lagi hanya karena urusan-urusan dunia, urusan yayasan, ya, membuat tidak saling sapa, urusan dunia sehingga tidak mau sholat berjamaah satu masjid. Ini akan membuat agama kita rusak, hancur. Karena permusuhan itu sesuatu yang bisa menghancurkan agama. Nabi mengatakan hiyal halikah, dia pemutus. Apa maksudnya pemutus? Ikatan agama. Yang tadinya teman akrab jadi berjauhan. Yang tadinya rekan kerja jadi bermusuhan gara-gara masalah dunia. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat semangat menunjukkan kebaikan. Sampai Nabi mengatakan kalian tidak akan masuk surga
sampai kalian masuk Islam. Ini berarti Nabi memiliki semangat untuk mengajak manusia dalam kebaikan, mengajak manusia ke jalan yang benar, sampai kalian tidak akan masuk surga kecuali masuk Islam. Ya. Ada apa di balik ini? Berarti Nabi menginginkan orang lain itu baik, benar. Kalian kalau masuk surga, masuk Islam. Ya, coba kalau Nabi tidak mau menunjukkan orang dalam jalan yang benar, tentu Nabi nggak akan berkata kalian tidak akan masuk surga sampai masuk Islam. Biarin aja lah mereka kafir biar masuk neraka. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi diutus sebagai orang yang memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Baik kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, ini beberapa hadis yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami beri kesempatan bagi yang ingin berinteraksi, falyatafaddal. Nah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fik atas penjelasan materi yang setelah disampaikan. Kami mengajak pemirsa untuk berinteraktif sekali lagi dengan Ustadz langsung di 0811 907 912 atau bisa melalui pesan singkat di 0811 907 913. Tapi sebelum kita masuk di sesi kedua, kita simak jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif. Kami mengundang Anda di 0811 907 912 untuk pertanyaan langsung melalui telepon atau di 0811 900 7913. Kita bacakan terlebih dahulu Ustaz sebelum sambil menunggu penelpon yang masuk. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang. Ustadz, mohon penjelasan tentang hadis ini. Hendaklah yang kecil memberi salam pada yang lebih tua. Hendaklah yang berjalan bersalam pada yang sedang duduk. Hendaklah yang sedikit memberi salam pada yang... Apakah hadis ini sahih, Ustadz? Baik. Kalau ditanya apakah hadisnya sahih, hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang berjalan kepada yang duduk, jawabannya hadisnya sahih. Benar. Itu Nabi SAW mengucapkan hadis tersebut. Ya, ini termasuk adab dalam salam. Yang muda itu mengucapkan salam kepada tua. Ya, kemudian yang berjalan kepada yang sedang duduk. Itu hadisnya sahih dan penjelasannya insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke penelpon. Sepertinya sudah ada yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana, Pak? Dari Kalimantan Selatan, Pak. Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Coba mohon audionya di ini, Pak, yang di televisinya tolong dikecilkan. Iya, iya. Ya, silakan. Bolehkah kita ikut tahlilan di waktu orang kematian? Ya, terima kasih. Oh, itu saja, Pak. Baik, ya. Terima kasih. Silakan disimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahlilan sudah menjadi budaya mengakar di masyarakat negeri kita. Dalam rangka mengirim doa, mengirim surat ya kepada orang yang baru saja meninggal dunia. Bolehkah kita ikut acara tersebut? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tahlilan itu dia adalah ibadah yang kita mengharapkan pahala di sana. Bukan hanya perkara adat istiadat dunia, tapi dia sudah masuk ke ranah wilayah ibadah. Karena orang kumpul baca Al-Quran, orang kumpul baca doa, itu ibadah yang diharapkan. Karena dia sudah masuk ranah wilayah ibadah, maka ibadah itu harus dibangun dengan dua syarat. Satu, ikhlas. Dua, mencontoh Nabi SAW. Orang-orang yang datang ke acara tahlilan saya yakin ikhlas semua. Gak ada dia niat ingin dapat apa, dapat itu ya. Itu mungkin niat-niatnya kedua, ketiga. Mau dapat besek, mau dapat apa. Tapi ikhlas ingin mendoakan mayit, betul. Ini satu yang bagus, ikhlas dalam ibadah. Yang kedua, orang-orang yang datangi tahlilan, apakah mereka sudah mencontoh Nabi SAW?
Maksudnya apa? Acara yang kita selenggarakan ini, kumpul di rumah orang yang meninggal, yang baru saja meninggal, kemudian kita baca Quran, baca doa, ini sudah sesuai dengan ajaran Nabi belum? Ya, ternyata tidak ada Nabi mengajarkan ajaran semacam ini. Tidak ada Rasulullah mengajarkan ketika ada istrinya Khadijah meninggal, Nabi bikin acara. Yang meninggal di zaman Nabi dari kalangan kaum muslimin sudah banyak. Orang-orang yang beliau cintai. Khadijah meninggal. Khadijah meninggal dunia. Pamannya Hamzah meninggal dunia. Tapi tidak ada ceritanya Nabi mengumpulkan para sahabat, yuk kita baca Quran yuk buat istri saya. Itu istri yang saya sangat cintai. Ini paman saya meninggal nih, Hamzah di medan perang. Itu paman yang sangat membela Islam. Ayo kita kumpul baca Quran. Ternyata tidak ada. Terlebih lagi Nabi SAW memberikan isyarat. Ya, dalam hadis Jabir bin Abdullah, kunna na'uddu al-istima'a wa sun'atat ta'am fi baitil mayyit minan niyaha. Kami menganggap bahwa kumpul-kumpul di rumah mayit, membuat makanan di rumah mayit, minan niyahah, termasuk bentuk meratapi mayit. Kalimat kunna na'uddu, kami menganggap, ini sudah ijma'nya sahabat. Tidak ada yang mengingkari. Kami menganggap, berpendapat bahwa dengan berkumpul-kumpul di rumah mayit, membuat makanan, minan niyahah, termasuk bentuk meratapi mayit. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau mengatakan ini kan sudah jadi budaya, sudah mengakar, nggak bisa dihilangkan? Kaum muslimin, budaya itu kalau bertentangan dengan Islam, kita pilih ikut budaya apa ikut Islam. Contoh, di satu wilayah ada budaya wanitanya itu tidak nutup aurat, cuma pakai sempak sama penutup dadanya. Yang lain kelihatan, perutnya kelihatan, pahanya kelihatan. Itu budaya, pakaiannya sudah jadi budaya begitu, pakaian adat. Sekarang Islam datang, wanita itu harus tutup aurat. Kira-kira para jamaah milih mempertahankan adat, baju adat seperti itu, atau mau mengikuti aturan Islam dalam berpakaian? Orang yang cerdas, orang yang akalnya bagus, tentu dia akan milih, saya akan mengikuti aturan syariat dalam berbusana bagi wanita, tidak mempertahankan budaya. Kenapa? Karena budayanya nabrak aturan Islam, maka jangan dipakai. Begitupun budaya yang sudah banyak mengakar di masyarakat, kalau menabrak Islam tidak boleh kita amalkan, tapi yang kita pegang adalah ajaran Islam. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Sudah masuk sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Haji. Ini dari Pak Tamrin Merangin Jambi, Pak Ustaz. Ya betul, dari Merangin. Pak Tamrin silakan. Ini saya ingin bertanya Pak Ustaz mengenai hadis. Ada yang doib, ada yang palsu, ada yang maudhu. Jadi teman-teman saya kalau baca hadis tidak pakai riwayat Ustaz, malah dia mengatasnamakan Rasulullah. Sebagai contoh Pak Ustaz, bekerjalah kamu untuk hari esok, apa namanya itu? Jadi beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati. Nah itu apakah itu Pak hadis apa itu Ustaz? Baik sudah dipahami sama Ustaz ya. Jadi Pak Ustaz, di tempat saya ini banyak Ustaz menyampaikan hadis yang palsu Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Tamrin di Merangin Jambi, Ustaz silakan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT di daerah Jambi, alhamdulillah bisa bergabung di pagi hari ini. Semoga Allah selalu memberkahi Anda. Memang sangat banyak sekali tersebar di masyarakat hadis-hadis palsu yang masyarakat sendiri tidak memahami hadis itu seperti apa sih. Ya, disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Bahwa para ulama telah membuat kaidah-kaidah yang memisahkan
mana hadis yang sahih, yang benar, mana hadis yang hasan, yang baik bisa dipakai, ya, dan mana hadis yang lemah atau bahkan palsu atau bahkan mungkar. Dan ini ilmunya sangat luas, ilmu mustalah hadis. Ya, ilmu yang mempelajari agar kita bisa menilai derajat satu hadis itu sahih atau tidak. Ya. Para ulama sangat mencurahkan ini. Sejarahnya Imam Bukhari bisa mengumpulkan Sahih Bukhari itu ketika beliau kecil dimotivasi sama gurunya. Barangkali di antara kalian ada yang bisa ngumpulin hadis-hadis sahih dari Nabi dalam satu kitab. Itu ucapannya membekas di hati Imam Bukhari. Sampai Imam Bukhari akhirnya melaksanakan cita-cita gurunya yang belum kesampaian. Beliau Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis sahih saja dari Nabi. Jadilah karya beliau Sahih Bukhari menjadi karya yang paling sahih setelah Al-Quran. Karena beliau hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi. Yang enggak dari Nabi dibuang sama dia. Dan syaratnya beliau juga ketat. Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari, beliau punya metodologi yang spesial. Apa metodologinya? Periwayat yang meriwayatkan hadis harus saling ketemu. Tidak hanya satu zaman, satu masa. Ya, ini kan syarat berat. Kadang ada orang satu zaman, tahunnya sama, hidupnya sama, tapi nggak pernah ketemu. Kata Imam Bukhari, ini nggak bisa masuk kategori saya. Kalau rawi yang meriwayatkan hadis menurut kategori saya, dia harus saling ketemu. Saling ketemu itulah saling nyampaikan. Saya mendengar Rasul bersabda, diterima. Kalau cuma satu masa mendengar dari si A, nggak masuk kategorinya Imam Bukhari. Maka jadilah kitab Sahih Bukhari itu menjadi kitab yang paling sahih setelah Quran. Nah, kalau para ulama sangat perhatian mengumpulkan hadis-hadis sahih, bahkan ulama yang belakangan Syekh Albani memisah-misah. Dari Sunan Abi Daud dipilih yang sahih-sahih, diberi nama Sahih Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud yang benar. Ada Do'if Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud tapi hadisnya lemah. Dipisah-pisah oleh Syekh Albani. Tujuannya apa? Agar kita tidak menyandarkan suatu hadis perkataan kepada Nabi yang Nabi tidak mengucapkan. Ini kan dosa besar. Termasuk hadis yang tersebar di masyarakat adalah yang disebutkan oleh Bapak penanya tadi. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ya kan? Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Nah, ini kan motivasi ya. Kita suruh beramal akhirat seolah-olah besok mati. Kalau besok orang mau mati, kira-kira sehari sebelum mati, misalkan kematian itu sudah ada jadwal tuh. Kematian misalnya sudah ada jadwal besok. Kira-kira kita persiapan hari ini, oh besok saya mau mati. Sholat yang rajin, sedekah gitu ya. Kemudian beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hanyalah ucapan seorang ulama, ya, ucapan seorang ulama, bukan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah dijelaskan dalam kitab-kitab tentang hadis yang berbicara hadis palsu, hadis lemah dan seterusnya. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Kita sampaikan pertanyaan pemirsa melalui pesan singkat Ustaz dari pemirsa di YouTube Abu Abdurrahman As-Sundawi. Ustaz, bolehkah kita waspada terhadap keburukan seseorang yang sudah masyhur tentang keburukannya? Jazakallahu khair Ustaz. Seorang yang sudah terkenal keburukannya kita waspada, tidak ada masalah. Ya, bahkan bukan termasuk jenis ghibah yang dilarang. Ghibah pada asal hukumnya adalah dilarang, yaitu membicarakan kejelekan orang yang orang tersebut tidak suka dan dia tidak ada di hadapan kita. Nah, ketika orang itu sudah terkenal kejelekannya, kemudian kita bicarakan untuk memperingati umat supaya terjaga dari kejelekan orang ini, bukan termasuk ghibah. Termasuk aparat kepolisian ketika memberikan pengumuman DPO, sebutin namanya, kemudian disebutin kriminalnya, pembunuh, pencuri, dan lain-lain. Itu bukan termasuk ghibah.
Orang yang sudah terkenal kita waspadai boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika akan menerima tokoh munafik Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi sebelum tokoh munafik itu datang bilang ke Aisyah, istrinya, bi'sa akhul ashirah, yang mau datang ini orang paling jelek. Kenapa? Munafik. Namun ketika si tokoh munafik ini datang bertamu, Rasul lembut, ya, senyum, dikasih lembut. Sampai Aisyah ketika tamunya udah pulang, kamu tadi bilang dia orang paling jelek, kok dihadapin dengan lemah lembut? Wahai Aisyah, ya, tidaklah kelemah lembutan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kekerasan dalam sesuatu kecuali akan menjelekkannya. Ya, saya tidak ingin dikatakan sama orang bahwa Nabi Muhammad membunuh saudaranya sendiri, karena munafik itu kan bajunya Islam, ya kan? Ini. Maka dari itu boleh kita memperingati kejelekan orang yang sudah terkenal keburukannya. Sampai Nabi memperingati yang mau datang ini orang paling brengsek kalau bahasa kita kan gitu. Nah, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penjelasan dari yang pertanyaan terakhir tadi. Tidak terasa hampir 60 menit kita bersama-sama menemani di kajian pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga yang disampaikan Ustaz baik materi maupun penjelasan dari pertanyaan pemirsa dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita bisa dapat aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mengucapkan permohonan maaf jika ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tetapi belum sempat dibacakan. Silakan nanti ditanyakan di kajian-kajian berikutnya. Dari kru dan petugas yang bertugas hari ini, kami mengucapkan mohon maaf jika dalam menyampaikan acara ini banyak kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.